Makanya kalau mau cepat jadi wali, cari istri yang jelek wajahnya, jelek sifatnya, cepat jadi walinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan menampilkan, yaitu ada baru-baru ini ya video seorang Habib. Itu Habib tersebut mengatakan bahwasanya kalau ingin menjadi wali maka carilah istri yang jelek. Carilah istri yang jelek. Jadi Habib tersebut itu mengatakan kalau ingin menjadi wali itu carilah istri yang jelek mukanya dan jelek sifatnya. Waduh, ini dari mana dalilnya ya? Dari mana ini dalilnya? Kok bisa Habib tersebut itu menyimpulkan bahwa syarat menjadi wali itu harus mencari istri yang jelek mukanya dan jelek akhlaknya, sifatnya. Allahu Akbar, teman-teman ya. Padahal di dalam Islam itu sudah dijabarkan tentang memilih istri yang baik. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini disunahkan untuk mencari istri yang baik akhlaknya maupun agamanya. Nah, ini kok malah disuruh memilih istri yang jelek rupanya dan jelek akhlaknya. Kalau ingin menjadi wali, pilihlah dua tersebut, syarat tersebut. Allahu Akbar, ini dari mana ya teman-teman? Ini adalah termasuk nasihat yang menyesatkan. Jadi teman-teman, syarat menjadi wali itu bukan cari istri yang jelek mukanya ataupun jelek akhlaknya. Ini dari mana? Nah, oke teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Habib tersebut. Oke, mari kita simak videonya ya. Wali-wali, para ulama yang tahu itu, dia itu justru dia ketika dia kawin cari yang jelek mukanya sama yang jelek sifatnya. Kenapa? Dua hal yang dicari. Yang pertama, supaya melatih dirinya. Yang kedua, supaya dia itu tidak condong kepada dunia. Kalau sudah istrinya jelek kan susah kita mau tidur sama dia. Paling sesekali saja kan gitu. Nah itu maksudnya, tujuannya seperti itu. Jadi pengen cepat wali dengan istri yang tidak baik. Makanya kalau mau cepat jadi wali, cari istri yang jelek wajahnya, jelek sifatnya, cepat jadi walinya. Allahu Akbar. Nah teman-teman, ini adalah nasihat ataupun cara menjadi wali yang konyol, yang bodoh ya. Mana ada syarat menjadi wali itu cari istri yang jelek sifatnya ataupun jelek mukanya. Dari mana? Dalam Islam kita ini sudah dijelaskan tentang mencari istri, bukan mencari istri yang jelek sifatnya ya. Kalau misal ya istri kita ini ya tidak cantik, namun akhlaknya baik ya. Alhamdulillah hidup bisa bahagia dengan akhlak istri yang baik kepada suami, mengajak suami ini untuk bertakwa kepada Allah ya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah ini kok malah mencari istri yang jelek mukanya dan jelek akhlaknya, ini dari mana? Syarat menjadi wali, saya tegaskan ya, syarat menjadi wali itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa. Bukan seperti Habib ini yang dikatakan, ini dari mana asalnya? Tanda-tanda kewalian seseorang itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik dan menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah waliullah. Namun kalau di zaman sekarang ya, waliullah itu adalah orang yang selalu tepat berjamaah di masjid. Kemudian bisa menundukkan pandangan. Lalu kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan istiqomah. Nah, ini bisa disebut waliullah. Ini di zaman sekarang ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi lebih lengkapnya ya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah waliullah. Oke, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Allah di zaman sekarang, ya wali-wali Allah ada selalu. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah mereka tidak bersedih dan mereka tidak khawatir. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu beriman dan bertakwa. Itulah barometer wali seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikenal hadis wali, hadisul wali dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di awal hadis ya, man adzali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa mengganggu waliku, aku telah mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah sebutkan untuk menjadi wali, kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Itu ciri-ciri wali Allah. Suka dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Ya, rajin sholat, rajin sedekah, rajin sholat malam, ikhlas menyembunyikan amalan, berbakti sama orang tua, perhatian sama tetangga. Itu namanya wali Allah. Bukan wali Allah yang bisa terbang, bisa loncat. Ya. Kalau yang bisa terbang wali Allah, Superman paling wali Allah Subhanahu Wa Taala. Superman. Ya, bukan. Semua orang boleh jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya apa? Allah mempersyaratkan. Bertakwa, beriman. Dalam hadis qudsi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah mengatakan hatta uhibbah. Senantiasa dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Maksudnya apa? Kata para ulama, Allah bimbing dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar. Maka saya bilang wali Allah zaman sekarang pemuda yang bisa menjaga pandangannya itu wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Dan itu susah, enggak gampang. Susah. Di zaman sekarang ada orang tidak pernah ketinggalan salat 5 waktu di masjid, wali Allah itu. Wali Allah. Artinya orang yang bertakwa, wali Allah orang bertakwa. Siapa yang menentukan dia wali atau tidak kita enggak tahu. Itu perkara yang gaib. Yang gaib. Makanya dikatakan kepada Imam Syafi'i, muridnya berkata, "Wahai Syafi'i, sungguhnya Laits berkata, jika kau melihat seorang berjalan di atas air, maka tunggu dulu sampai kau timbang amal dengan Al-Qur'an dan Sunnah." Kata Syafi'i rahimahullah, qassara Laits masih kurang. Bahkan kalau kau lihat dia terbang di atas udara, jangan kau benarkan sampai kau lihat apakah amalnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun wali Allah kemudian orang gila, orang sinting, ngerokokan sana sini enggak pakai baju, itu ya? Wali bahlul ya. Wali bahlul. Mana wali Allah seperti itu? Dan itu sebenarnya saya bilang menghina Islam, masa wali seperti ini? Iya. Allah menghinakan hambanya jadi wali kok gila gitu, enggak benar seperti itu. Enggak benar kan? Ya. Orang gila itu dia tidak mendapatkan kewajiban salat aja tidak wajib salat karena dia apa? Gila kok bisa jadi wali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan tentang pembahasan syarat-syarat menjadi wali, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa. Namun apa yang disampaikan oleh Habib tersebut ini jelas-jelas adalah perkataan yang menyesatkan. Mana ada syarat menjadi wali itu mencari istri yang jelek mukanya dan jelek sifatnya maupun akhlaknya. Padahal dalam Islam, di dalam agama kita ini, Rasulullah SAW itu sudah menjelaskan, ya, yaitu mencari istri yang baik itu adalah yang baik akhlaknya maupun agamanya. Ini malah disuruh mencari istri yang jelek mukanya dan jelek akhlaknya. Ini dari mana satu jadi wali seperti ini? Allahu Akbar. Ini adalah perkataan yang menyesatkan ya teman-teman ya. Coba deh, Habib tersebut ini ya berbicara itu harus dengan dalil. Bagaimana syarat menjadi wali itu? Terangkan kepada jamaahnya. Ini loh, syarat menjadi wali itu seperti ini. Yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang wajib maupun yang sunnah, seperti sholat malam, bersedekah, puasa sunnah, dan banyak lain amalan-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat menjadi wali adalah beriman, bertakwa, dan mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik dan lain sebagainya. Maka itu adalah waliullah. Lalu kemudian tanda-tanda kewalian itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat 62-63. Allah berfirman yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Lalu kemudian tanda-tanda kewalian adalah beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah waliullah. Sedangkan orang yang berbuat syirik, maka dia bukan waliullah, melainkan musuh Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Nah, ini adalah syarat-syarat menjadi waliullah, dan yang disebutkan oleh Habib tersebut itu bukan syarat menjadi waliullah. Ini adalah perkataan yang menyesatkan. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya sarankan syarat menjadi wali adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang diucapkan Habib ini tidak benar ya. Bisa jadi ini malah wali syaitan. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.